kampus, ada beberapa negara yang menyediakan beasiswa untuk putra-putri terbaik Indonesia, jalur khusus dari PBNU. Lulusnya aja belum, seleksi aja dulu. Lah kamu seleksi aja dulu, begitu hasilnya kemungkinan besar gagal lagi. Tahun ketiga kalau gagal lagi, kemampuanmu ajukan, insya Allah kamu termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan beasiswa. Di mana? Guru beasiswa Timur Tengah. Alhamdulillah banyak kabar gembira yang bisa kita dengarkan. Ada beberapa kampus, ada beberapa negara yang menyediakan beasiswa untuk putra-putri terbaik Indonesia. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Maroko, ada yang ke Tunis, ada beberapa negara lain yang ada di Timur Tengah, apalagi Arab Saudi terbuka lebar. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita kasih garis kuning lah, pakai stabilo, karena banyak pertanyaan, ada enggak beasiswa, ada enggak beasiswa, ya berarti kayak apa, ke Jordania, ada enggak yang beasiswa, ada enggak yang beasiswa, banyak pertanyaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan kayak begini jawabannya terkadang agak sedikit diplomatis lah, atau kita pun mau jawab secara jujur terus terang, terkadang bikin orang lain nggak enak, tersinggung, hilang semangat, hilang keinginan dan sebagainya. Jadi begini, trennya zaman ini yang dikasih atau ditawarkan beasiswa itu adalah teman-teman yang berprestasi ya, teman-teman yang mampu secara intelektual, secara intelijensi, dia siap menjadi mahasiswa di Timur Tengah ya, sehingga dalam pelaksanaannya selalu ada seleksi terbuka untuk umum calon penerima beasiswa. Seperti beberapa hari terakhir diumumkan oleh kedutaan Mesir yang ada di Jakarta, ini loh sekian orang calon penerima beasiswa jalur kedutaan yang sudah diterima secara resmi oleh Mesir lah kita bilang. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman yang keterima itu adalah orang-orang yang di atas rata-rata, hafalannya di atas rata-rata, kemampuan bahasa Arabnya di atas rata-rata, sehingga mereka itu lolos dalam seleksi. Itu ya teman-temannya. Nah, buat teman-teman yang belum menerima atau belum lolos atau belum mencoba, baru sekedar cari-cari informasi, ada beberapa hal yang patut kita kasih stabilo. Pertama, ikuti tren masa kini. Tren masa kini adalah mereka yang mampu secara intelektual, punya prestasi, itu yang diutamakan. Ya, tidak maksud merendahkan teman-teman. Maaf, 1000 kali maaf, kami dari keluarga tidak mampu, Ustaz. Kami dari keluarga tidak mampu, Kak. Gimana dong? Masa kami tidak bisa kuliah ke luar negeri? Nah, itu tren kayak begitu tuh kayak sudah nomor sekian. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan beasiswa ke luar negeri, jalurnya itu dulu. Kamu punya basic hafalan, idealnya 10 lah minimal, 10 juz minimal, 15, syukur-syukur kamu punya hafalan 30 juz. Nah, kalau punya hafalan 30 juz, insya Allah jauh lebih mudah. Bahkan di Jordania, di Urdun, ada informasi bagi orang yang hafal 30 juz disediakan full beasiswa, termasuk biaya hidup, asrama, makan, minum, dan biaya pendidikan full ada. Tapi syaratnya memang harus sudah di Jordania, kayak bahasa orang ongoing lah, sudah statusnya di sana, kemudian baru mengajukan. Padahal Jordania termasuk daerah atau negara yang jarang ada beasiswanya. Ya, menunjukkan apa? Yang pertama, trennya adalah prestasi.
bahasa Arab, dan hafalan Al-Quran. Ini paling utama. Paling utama. Mau seleksi dimanapun, itulah jalurnya. Nah, yang kedua yang teman-teman patut pertimbangkan, patut cermatin, ada beasiswa yang jalur khusus lewat ormas terkhusus PBNU. Nah, bagi teman-teman yang juga dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, boleh nih ngajuin. Itu pun lewat seleksi. Artinya apa? Kalau non NU tentunya tidak direkomendasikan dong. Nah, bagi warga NU, kamulah yang direkomendasikan. Itu pun harus prestasi. Dan ini agak menarik nih, beasiswa PBNU agak menarik. Kenapa? Jurusannya tidak saja jurusan agama, bisa kedokteran. Nah, artinya bisa fakultas-fakultas umum bisa. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kecenderungan, misalkan aku pengen kedokteran tapi di Indonesia mahal, bisa nih lewat PBNU. Nah, lewat ormas yang kayak begini, ya bisa dikatakan PBNU termasuk ormas teratas lah dalam hal ini. Mereka mencari benih bibit-bibit unggul untuk menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pokoknya segala kefakaran yang ada di Al-Azhar. Jalur khusus dari PBNU. Itu yang kedua. Nah, teman-teman yang punya background dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, merapatlah. Tapi ingat, harus prestasi. Di tren yang pertama tadi prestasi, yang kedua ini. Nah, bagi mereka yang maaf prestasinya rata-rata, saya tidak katakan rendah, prestasinya rata-rata, kemudian juga tidak aktif dalam keluarga ormas keislaman, dan tergolong keluarga yang kurang mampu, ya, keluarga yang kurang mampu. Saran dari saya begini, untuk tahap awal memang harus ada upaya lah, usaha. Ini yang ketiga ya. Usaha misalkan apa? Teman-teman perdalam dulu kemampuan bahasa Arab, perdalam dulu kemampuan hafalan Quran, di-upgrade dua hal ini. Ya, di-upgrade dua hal ini. Barulah teman-teman cari jalannya. Itu yang pertama, cari jalannya. Misal buruk-buruknya ternyata udah upgrade kemampuan bahasa Arab, udah upgrade kemampuan hafiz Quran, tapi ternyata juga nggak dapat. Teman-teman jangan putus asa, tetap aja ikutin. Misalkan jalurnya non beasiswa, ikutin aja dulu, jalanin. Janji Allah 3 kali di dalam Al-Quran, udkhulu Misra, masuklah kalian ke dalam Mesir. Berangkat dulu ke Mesir, insyaallah aminin, insyaallah aman. Gak ada janji dari Allah untuk negara-negara lain, apalagi Indonesia, apalagi Jakarta, Bandung, gak ada. Tapi kalau Mesir, udkhulu Misra insyaallah aminin, masuk ke Mesir insyaallah aminin. Artinya modal awal tuh memang harus ada, ya minimal sekali proses keberangkatan. Ya tentu aja teman-teman pasti tahu kan, lan tanalul ilma bisittah, tidak akan ketemu kita dapat dengan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Termasuk diantaranya memang harus ada modal biaya pendidikan. Upayakan, usahakan dulu. Nah, setelah di sana baru ngajuin beasiswa ke lembaga-lembaga yang membuka. Di Mesir itu Al-Azhar buka, di luar seleksi yang ada di Indonesia, di Mesirnya sendiri mereka buka peluang beasiswa. Bait zakat, rumah zakatnya Kuwait buka. Majelis A'la insya Allah masih ada buka. WMI atau WAMI, Rabitah Pemuda Islam, nah ini ada beasiswa. Dan ada lembaga-lembaga lain, sehingga tidak kaget selanjutnya nanti mau gimana gitu. Tapi ingat, memang harus ada modal awal. Modal awal inilah nanti yang insya Allah membuat jalan baru buat teman-teman mendapatkan beasiswa di tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau teman-teman sudah melewati upaya ini, insya Allah
niat pendidikan di Timur Tengah, khususnya di Mesir, kesampaian. Kamu tidak berprestasi di awal, tapi kamu bisa upgrade kemampuan bahasa Arab, kemampuan hafalan Quran. Insya Allah. Tidak dapat yang beasiswa, kamu dapat yang mandiri, non beasiswa. Biayain aja dulu di awal. Nah, teman-teman tuh kadang begini loh, maaf, kadang kayak kepedean gitu loh. Ya, kamu nggak jadi ke Mesir? Enggak, kenapa? Nggak diizinin orang tua. Memang kenapa? Orang tua nggak punya biaya. Lulusnya aja belum. Seleksi aja dulu. Lah kamu seleksi aja dulu. Begitu hasilnya keluar lulus, ada banyak orang baik di Indonesia. Datanglah kepadanya, entah ustadz kah, entah pejabat kah, entah kiai kah, entah habib kah. Datanglah kepadanya, nih aku lulus nih, ini pengumumannya lulus. Lulus diumumkan. Tapi aku nggak punya uang sebanyak itu. Biaya berangkatnya 15 juta sekian. Aku cuma punya duit uang 2 juta. Bantu dong. Banyak. Setiap tahun. Lebih dari 10, mungkin 100 orang juga lebih. Setiap tahun yang awalnya cuma punya modal 2 juta, 3 juta. Biaya berangkatnya yang sampai 20 juta. Alhamdulillah. Los. Nyampe ke Mesir. Bahkan ada beberapa orang itu dia nggak punya uang, 100 rupiah dibelah 7 juga nggak ada. Saya tahu anaknya, saya kenal sendiri. Uangnya orang tuanya itu maaf 1000 ke 5, memang nggak, 500 perak dibelah 7 pun nggak ada dari orang tuanya. Betul-betul tidak mengeluarkan uang. Tapi ada ustadz-ustadznya yang nyari temannya. Teman ustadznya ditanya, ini ada muridku prestasi udah lulus nih, tolong dong bantu. Dari sana ngasih 200, ngasih 300, ngasih 1 juta, ngasih ini. Ujung-ujungnya teman, antum tahu, terkumpul 25 juta. Bayangin. Padahal yang dia butuhkan cuma 15 juta, terkumpul 25 juta. 10 juta jadi uang saku untuk hidup 1 tahun ke depan, insya Allah masih cukup. Dia dapat beasiswa, cukup. Setiap bulan ada biaya hidup. Itu menunjukkan cara kerja orang yang tidak putus asa. Jangan ujuk-ujuk apa, orang tua aku udah setuju. Kenapa? Gak ada biaya. Coba aja dulu tes. Kalau kamu sudah lulus tes, insya Allah jalan terbuka. Nah, tapi kalau tesnya belum lulus, kamu sudah mundur, berarti kamu orang yang gagal. Nah, ini ya teman-teman ya, beasiswa itu ada yang sifatnya sebelum kamu berangkat udah dapat, itu tesnya di kedutaan, tesnya di Kemenak, tesnya di sana, di sini itu. Ada yang ongoing, kamu sudah masuk di sana, ngajuin. Cukup 1 tahun pertama aja kamu bisa ngelewatin, keluar natijah, keluar nilaimu, kamu naik tingkat najih ke tingkat berikutnya, nilaimu bagus, jayid jiddan, nggak usah mumtaz lah, jayid jiddan atau jayid aja, ngajuin, insya Allah jempol. Tapi memang jayid jiddan sama mumtaz diutamakan. Tuh. Jadi begitu ya teman-teman ya, buat pengejar beasiswa, minha hunter ini ya, pengejar pemburu minha itu bukan aib loh, bukan aib kamu mengejar beasiswa itu, karena itu hakmu. Kamu orang yang berprestasi, hakmu. Ya, bagi teman-teman yang semangat, cari, kejar, tapi jangan diam, jangan cuma terpaku satu lubang, cari lubang yang lain, cari kesempatan yang lain. Siapa tahu rezekimu memang di sana. Saya kenal beberapa orang. Belas orang tuanya tidak ngeluarin duit. Ada yang berangkat aja ya, berangkat orang tuanya modalin nih 2 juta. Ditukarlah ke dalam bentuk dolar, 100 sekian dolar. Nyampe di Mesir 100 sekian dolar itu paling bertahan cuma 2 bulan. Selanjutnya biayanya gimana? Masya Allah. Tidak ada mahasiswa Indonesia yang kelaparan di Kairo. Gak ada. Kecuali mereka yang malas masak, malas makan, itu kelaparan. Nyampe di sana, Masya Allah. Jadi bukan nekat ya, bukan nekat, tapi ini penuh dengan perhitungan, penuh perhitungan. Meskipun untuk nyampe di Kairo buat anak baru terus cari pekerjaan itu sangat amat tidak disarankan. Ya, sangatlah saya bilang, sangat amat tidak disarankan. Kenapa?
karena baru nyampe, belum mengenal medan, masih urusan perkuliahan banyak, beradaptasi dengan kampus sulit. Kalau kamu kuliah sambil cari kerja, yakinlah di tahun pertama gagal. Orang yang tahun pertama gagal, tahun kedua kemungkinan besar gagal lagi. Tahun ketiga kalau gagal lagi, DO. Bahkan saya terima informasi terbaru, rosip itu cuma 2 kali. 2 kali rosip. Rosip pertama nggak lebih dari setengah maddah. Artinya mata kuliahnya ada 14, dia rosipnya 6. Berarti sisanya 8. 8 itu gimana? Gini, 8. 8 ini tidak lebih dari setengah. Tahun depan kalau dia rosip lagi, DO. Nah, jadi jangan berpikir nyampe ke Kairo kerja. No. Itu bukan pilihan bijak. Lebih baik kamu cari sponsor dari Indonesia. Banyak kok, banyak yang siap ngasih sponsor. Apalagi beasiswa, apalagi biaya hidup di Kairo itu ya 1,5 juta, 2 juta itu buat para donatur itu kecil. Buat para donatur. Tapi serius, dengan syarat kamu udah lulus, kamu tunjukkan prestasi. Insya Allah. Itu teman-teman ya, para pemburu beasiswa. Itu bukan aib, itu hakmu. Hakmu yang harus kamu ambil. Terkadang hak itu orang-orang kaya nggak tahu, ini ke siapa aku kasih, ku berikan ke siapa yang layak menerima. Terkadang begitu. Begitu kamu mengatakan, aku yang berprestasi, aku yang lulus, aku yang berhasil, aku yang najih, kamulah orang yang layak menerimanya. Upgrade prestasimu, upgrade kemampuanmu, ajukan. Insya Allah kamu termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan beasiswa dimanapun itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.